Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Tema ibadah Minggu hari ini adalah jangan mengkhianati sesamamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini meskipun masih kita laksanakan secara online. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang bertumbuh dan kuat. Berikanlah kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayat 4. Langit bumi
hukum Taurat bagi kita dalam minggu ini, yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan membunuh. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan orang lain maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37B ayat 1 dan ayat 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah kiranya Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah mengaku dosa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing.
janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 3. Nas epistel dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Mari kita baca secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan ayat 2.
jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat di HKBP Sidoarjo, Minggu 6 September 2020. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema Jangan Mengkhianati Sesamamu atau Dang Jadi Manjehehon Dongan Jolma. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, salah seorang jemaat kita yaitu Nyonya M. Siregar Borugultom, alamat Perum Pondok Jati 3, Blok CM nomor 14 Sidoarjo, telah dipanggil Tuhan ke sisinya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Firman Tuhan sebagai kado dari gereja tertulis dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yang keempat, dalam ibadah minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2020. Marilah kita berikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, ibadah minggu new normal. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka menghentikan laju peningkatan penyebaran COVID-19, terpaksa kita harus melaksanakan ibadah minggu secara online kurang lebih selama 6 bulan. Penyebaran virus memang belum berhenti, tetapi kita harus memulai cara hidup dan cara beribadah dengan prinsip new normal. Kita perlu memahami bahwa kita tetap membutuhkan perjumpaan dan persekutuan secara langsung dengan sesama jemaat, khususnya di gereja, agar iman kita tetap kuat dan saling menguatkan. Oleh sebab itu, setelah menimbang dengan kehati-hatian, Parhalado HKBP Sidoarjo telah memutuskan bahwa kita akan memulai ibadah new normal di gereja mulai tanggal 20 September 2020. Dalam ibadah new normal tersebut, kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh, penyemprotan desinfektan, penggunaan masker, menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, jaga jarak minimal 1,5 meter, kapasitas ruangan ibadah maksimal 50%.
mempersingkat durasi ibadah, tidak ada lagi bersalaman, dan lain-lain. Ibadah new normal ini akan dilaksanakan 2 kali atau 2 termin setiap hari Minggu. Ibadah pertama dimulai pada jam 8 WIB khusus untuk jemaat sektor ganjil, yaitu sektor 1, 3, dan sektor 5. Lalu ibadah kedua dilaksanakan pada jam 10 WIB khusus untuk jemaat sektor genap, yaitu sektor 2 dan sektor 4. Bagi jemaat yang termasuk kategori rentan seperti lansia, anak-anak, dan jemaat yang sakit, tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja, tetapi mengikuti ibadah dari rumah saja secara live streaming yang disediakan oleh HKBP Surabaya melalui channel YouTube. Sebagai catatan, ibadah new normal ini hanya berlaku untuk ibadah minggu dewasa saja. Untuk ibadah sekolah minggu atau remaja, pelayanan kategorial, dan ibadah keluarga masih tetap dilaksanakan secara online. Pengumuman ini bisa kita baca secara lengkap di warta jemaat stensilan yang dibagikan ke grup WA sektor. Yang keenam, Pesta Gotilon. Sesuai hasil kesepakatan rapat Parhalado, Pesta Gotilon yang dipanitiai Parhalado untuk tahun ini akan tetap kita laksanakan, yaitu pada Minggu tanggal 15 November 2020 dengan model baru namun sederhana sesuai dengan situasi saat ini. Model baru dimaksud adalah tidak ada lagi acara manortor, makan bersama, basar, lelang, dan lain-lain. Pencarian dana pun hanya menggunakan satu model. Perlu diketahui bahwa target dana Pesta Gotilon untuk tahun ini sesuai dengan rapat Huria adalah 350 juta rupiah. Namun karena situasi ekonomi yang sulit saat ini, maka target tersebut dikurangi menjadi 200 juta rupiah. Dana ini akan kita pergunakan untuk menopang operasional pelayanan gereja di tahun 2021. Parhalado telah sepakat bahwa target tersebut dibagi atau diprosentasekan ke seluruh sektor dengan rincian sebagai berikut. Target untuk sektor 1 sebesar 45 juta rupiah. Target untuk sektor 2 sebesar 60 juta rupiah. Target untuk sektor 3 sebesar 40 juta rupiah. Target untuk sektor 4 sebesar 40 juta rupiah. Dan target untuk sektor 5 sebesar 15 juta rupiah. Untuk mendapatkan dana tersebut ada 2 metode, yaitu metode pertama, situa sektor akan mengunjungi jemaat satu persatu, lalu memberikan daftar isian atau list untuk diisi sesuai dengan kerelaan dan kemampuan jemaat. Metode yang kedua, situa sektor akan membagikan celengan kepada seluruh jemaat untuk diisi secara berkala. Situa sektor akan memilih metode mana yang paling sesuai dengan kondisi di sektornya masing-masing. Apapun metodenya, cara pengumpulan dana ini tetap kita sebut sebagai silua. Kita tetap terpanggil untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sesuai kemampuan dan kondisi kita saat ini. Waktu akan diserahkan oleh situa sektor pada saat ibadah Pesta Gotilon di gereja. Yang ketujuh, persembahan dan ucapan syukur bisa ditransfer ke rekening Huria yang tertera di warta jemaat stensilan. Yang kedelapan, informasi keuangan Huria dan informasi pelayanan lainnya
bisa kita baca di Warta Jemaat Stensilan. Demikianlah Warta Jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kita demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Be
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 27 ayat pertama hingga ayat ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel.
dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selama ini kita sering mengira bahwa motif Yudas Iskariot mengkhianati Yesus hanyalah karena uang semata. Memang ia adalah bendahara dari murid-murid Yesus dan pernah ketahuan mencuri uang dari kas mereka. Namun alasan tersebut sepertinya tidak terlalu kuat. Uang sebesar 30 perak jika dikonversikan saat ini ke dalam rupiah, harganya sekitar 250.000 rupiah. Bukan jumlah yang bombastis. Itu sebabnya apakah tepat hanya karena uang 30 perak itu Yudas rela menjual, mengkhianati guru dan sahabatnya itu? Kalau dia memang hanya ingin mencari untung dengan uang tersebut, kalau kita lihat di akhir cerita dari Nas hari ini, mengapa pula ia akhirnya melempar uang yang 30 perak itu kepada para imam dan tua-tua? Kalau memang dia hanya mencari uang, kenapa dia buang juga uang itu? Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu mendalami apakah sebenarnya motif Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Kata kuncinya atau cluenya bisa kita lihat dari ayat 3, kata menyesallah ia. Lalu kata di ayat 5, menggantung diri. Ini menjadi kata penting untuk kita menelusuri apa motif seorang Yudas Iskariot sebenarnya mengkhianati Yesus. Biasanya penyebab orang yang bunuh diri adalah karena rasa putus asa yang tidak sanggup ia kelola dalam dirinya. Dalam hal Yudas Iskariot, penyebabnya adalah rasa sesal, atau lebih tepatnya ketidaksanggupannya mengelola rasa sesal secara konstruktif. Orang yang rasa sesalnya sangat tinggi biasanya adalah orang yang idealismenya sangat tinggi juga. Yudas Iskariot memiliki idealisme yang kuat tentang sosok Yesus, tentang sosok Mesias. Ia membayangkan bahwa Mesias ini adalah Mesias yang penuh dengan kekuasaan, Mesias yang penuh dengan keperkasaan. Artinya Mesias dalam benak Yudas Iskariot itu, dan mungkin juga murid-murid yang lain, adalah Mesias dengan sifat ragawi atau badani seperti pahlawan yang ada di dunia ini. Tetapi akhirnya Yudas menjadi kecewa karena ia tahu bahwa Mesias yang ia nanti-nantikan, yang dia idealkan, ternyata akan menderita. Inilah hal yang sulit diterima oleh Yudas Iskariot. Yesus sebagai Mesias yang dia bayangkan ternyata di luar ekspektasinya. Dan Yudas tidak mampu menerima kenyataan itu. Dan sepertinya juga Yudas menyesal bahwa dulunya dia mau mengikut Yesus. Dan untuk melampiaskan kekecewaannya, timbullah pikiran di dalam benak Yudas Iskariot untuk menghabisi Yesus. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa rasa kecewa yang luar biasa akan membuat seseorang membenci secara luar biasa juga. Dan itu sebabnya Yudas Iskariot tega menjual dan mengkhianati gurunya sendiri karena kecewa dengan sosok Mesias yang dia idam-idamkan sejak lama. Kita tahu bahwa biasanya pengikut atau fans yang fanatik tidak akan segan-segan membunuh idolanya.
kalau ia dikecewakan. Salah satu contoh konkret, mungkin Bapak Ibu mengenal atau tahu cerita kematian seorang aktor terkenal atau penyanyi terkenal bernama John Lennon, vokalis The Beatles. Dia mati atau tewas secara tragis karena dibunuh oleh fansnya yang sangat-sangat fanatik. Dan hal yang serupa juga Yudas lakukan kepada Yesus. Dia sebenarnya awalnya sangat ngefans sama Tuhan Yesus, tapi karena tidak sesuai harapannya, akhirnya dia kecewa. Kekecewaannya yang luar biasa, penat dalam hatinya, memicu kebencian dan kenekatan dia untuk membunuh, untuk menjual Yesus untuk dibunuh. Saudara-saudara, dari motif Yudas mengkhianati Yesus ini kita bisa menarik pelajaran berharga. Kesalahan terbesar Yudas Iskariot adalah idealismenya yang berlebihan dalam mengikut Yesus. Ekspektasinya terlalu tinggi. Ia berharap bahwa kehadiran Yesus harus persis sama dengan yang ada di pikirannya. Namun apa yang terjadi? Mesias itu akan menderita. Inilah yang mengubah 180 derajat paradigma dari seorang Yudas Iskariot. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia akhirnya kecewa. Yudas ingin Yesus sesuai dengan harapan pribadinya. Dan inilah kegagalan terbesar dari seorang Yudas Iskariot. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa pelajaran penting dari nas hari ini yang bisa kita petik. Yang pertama, dalam hidup ini janganlah membuat ekspektasi atau harapan yang berlebihan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu hal yang kita kerjakan. Bahkan sebenarnya terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Sebab jika harapan tersebut tidak sesuai kenyataan, maka akibatnya adalah kita akan kecewa berat. Berharap itu harus, tetapi juga jangan paksakan pikiran Tuhan sama dengan pikiran kita. Lebih baik kita belajar bersikap lebih realistis, menerima kenyataan. Karena dengan demikian kita akan lebih mampu mengelola situasi yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Lagi pula, janganlah berusaha mengubah orang lain sesuai pikiran kita, seperti yang Yudas Iskariot lakukan terhadap Yesus. Tapi baiklah kita mengubah pikiran kita dalam menilai orang lain. Yudas gagal memahami Yesus karena ia tidak mampu mengubah cara pandangnya terhadap Yesus. Yang kedua, melalui nas hari ini, siapa yang mengkhianati sesamanya, pasti dia akan menerima ganjaran yang setimpal. Amsal 29 ayat 6 berkata, orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, alias senjata makan tuan. Lihatlah Yudas Iskariot yang tega mengkhianati gurunya sendiri. Bukannya untung, malah buntung. Ketika ia berkhianat, akhirnya ia pun dikhianati. Ia meninggalkan Yesus yang sangat baik dengan cara mengkhianatinya. Akhirnya Yudas Iskariot pun ditinggalkan oleh teman-temannya yang bersekongkol dengan dia, yaitu para imam dan tua-tua. Akhirnya sangat tragis. Tindakan pengkhianatan tidak hanya melukai orang lain, tapi dampaknya pada akhirnya akan melukai diri kita sendiri. Siapapun yang berkhianat, pada akhirnya akan dikhianati orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita belajar bersikap tulus hati dalam menjalin relasi, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Jangan bersikap transaksional seperti hubungan bisnis, ada udang di balik batu. Berteman karena ingin dapat untung.
Tipe seperti ini akan dijauhi dan dibenci orang lain. Kalau seseorang berteman hanya karena asas manfaat atau memperalat, pada akhirnya ia akan kecewa karena ujung-ujungnya ia akan menjadi korban diperalat, seperti Yudas Iskariot yang berakhir tragis. Kiranya melalui firman ini kita belajar untuk menjalin relasi, hubungan baik terhadap sesama, baik kepada Tuhan juga dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hatilah kita akan mampu menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Tuhan yang memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengarkan pada ibadah minggu hari ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami bagaimana seorang Yudas Iskariot oleh karena ekspektasinya yang berlebihan terhadap Engkau ya Mesias, tetapi ketika Mesias dia ketahui akan menderita, Yudas Iskariot pun kecewa. Dan kekecewaannya itu kemudian menimbulkan kebencian terhadap Yesus, dan ujungnya dia tega mengkhianati guru, sahabat, dan Mesias dengan cara menjualnya kepada para imam dan tua-tua. Tapi kemudian Yudas Iskariot berakhir dengan tragis karena penyesalan yang luar biasa, dan dia akhirnya menggantungkan dirinya. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya dalam menjalin relasi atau hubungan dengan siapapun itu, kami belajar berteman atau bersahabat, bermitra dengan ketulusan hati, bukan karena transaksional, karena ada untung, tapi seperti Engkau ya Yesus Tuhan kami, karena ketulusan hati Engkau telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami. Engkau adalah sahabat sejati yang telah memberikan nyawamu untuk kami, dan biarlah kami belajar seperti itu ya Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja, atau dimanapun bergaul dengan orang lain, supaya kami berteman atau bermitra dengan ketulusan hati, dan jauhkan kami dari sifat atau sikap yang berkhianat kepada orang lain. Karena siapapun yang mengkhianati orang lain, pada akhirnya dia akan dikhianati dan akan celaka dalam hidupnya. Tolonglah kami ya Tuhan menjadi orang yang setia, orang yang tulus ikhlas dalam berteman, dalam bersahabat. Karena dengan demikian orang-orang di sekitar kami juga akan digerakkan menjadi orang-orang yang tulus hati juga. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Tinggalkan yang jauh,
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita dan seluruh jemaat yang beribadah di hari Minggu ini. Biarlah doa, nyanyian, pujian kita berkenan di hadapan Tuhan, dan firman yang telah kita dengarkan kita mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami segenap pelayan dan juga tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.